Gua tuh ya, kalau denger kata teknologi transportasi, bawaannya langsung mikir, waduh, ini pasti ribet, butuh insinyur lulusan mana gitu. Apalagi kalau disuruh bikin sendiri, udah deh, langsung keringet dingin. Tapi belakangan ini gue baru sadar, ternyata ada loh cara-cara bikin teknologi buat transportasi yang nggak cuma sederhana, tapi juga bahannya gampang dicari di sekitar kita. Dan yang paling penting, harganya itu loh. Bersahabat banget sama kantong mahasiswa atau anak kosan kayak kita-kita ini. Jadi, ini bukan cuma buat yang jago ngoding atau ngerti elektronik doang. Gue yakin, banyak dari kalian yang mungkin sama kayak gue, penasaran pengen coba bikin sesuatu yang bermanfaat, tapi kadang suka minder duluan karena mikir bakal susah. Nah, di video kali ini, gue, Samto, bakal ngajak kalian semua ngintip beberapa ide teknologi transportasi sederhana yang bisa kita oprek bareng. Siapa tahu, dari yang awalnya cuma iseng-iseng, malah bisa jadi solusi buat masalah macet atau keamanan di lingkungan kita. Kan keren tuh, kalau kita bisa bikin perubahan kecil yang dampaknya gede. Jadi siapin cemilan sama minuman favorit kalian, karena kita bakal ngebahas langkah-langkahnya satu persatu. Gua bakal coba jelasin sesantai mungkin, biar kita semua bisa ngerti, dan siapa tahu langsung terinspirasi buat nyoba. Halo teman-teman, kali ini, kita akan membahas cara membuat teknologi sederhana di bidang transportasi yang terjangkau, dan bisa diimplementasikan dengan komponen lokal. Yuk, simak langkah-langkahnya. Oke, pertama nih, kita bikin GPS tracker. Gua bayanginnya dulu kayak agen rahasia, ternyata cuma butuh modul GPS Neonang M, ESP8266, sama baterai. Pasang di motor, langsung pantau dari HP. Sering pusing cari parkir? Bikin aja sistem parkir cerdas pakai sensor IR dan LED. Kalau slot kosong, lampu hijau nyala. Simple tapi ngebantu banget kan? Keselamatan itu nomor satu guys. Bikin detektor kantuk pakai sensor detak jantung sama buzzer. Kalau detak jantung turun, alarm bunyi. Biar melek lagi, bahaya soalnya. Chapter 4, Gowes Enteng, Dompet Senang Sepeda Listrik DIY. Pengen sepeda listrik tapi mahal? Konversi aja sepeda lamamu, modal motor BLE controller, sama baterai Li-ion. Nanjak jadi enteng plus ramah lingkungan. Asyik kan? Chapter 5, Atur Macet dari Genggaman Lampu Lalu Lintas IoT. Ini agak naik level dikit, simulator lampu lalu lintas IoT. Pakai ESP32, LED RGB, dan sensor ultrasonic. Durasi lampu bisa nyesuaiin antrean, kontrolnya dari smartphone. Keren abis. Chapter 6. Nah, ini dia perkiraan biayanya. GPS tracker sekitar Rp200.000, sehari jadi. Detektor parkir cuma Rp50.000. Sepeda listrik memang agak lumayan, tapi sebanding lah ya. Chapter 7. Bingung beli komponennya di mana? Cek aja Tokopedia atau Bukalapak, banyak kok. Tutorialnya, YouTube gudangnya. Mau diskusi? Gabung komunitas online, seru loh, banyak teman seperjuangan. Chapter 8. Ini bukan cuma teori mengawang-awang guys. Udah ada yang terapin loh. Bus tracking di SMPN 1 Yogya, bikin siswa lebih tepat waktu. Keren kan bisa bermanfaat gini? Jadi, kapan kamu mulai bikin sesuatu? Gimana guys, setelah ngelihat semua tadi? Ternyata, bikin teknologi transportasi yang sederhana itu nggak seseram yang gue bayangin di awal kan? Jujur, gue sendiri jadi gatel pengen tuh langsung nyoba utak-atik beberapa proyek tadi. Rasanya tuh ada kepuasan tersendiri gitu kalau bisa menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri. Apalagi kalau itu bisa berguna buat orang banyak, atau minimal buat diri sendiri lah. Kadang, ide-ide besar itu justru datang dari hal-hal kecil yang kita coba. Semoga apa yang udah gue Samto share di video ini bisa jadi percikan inspirasi buat kalian semua. Mungkin ada yang jadi kepikiran, deket rumah gue ada masalah ini. Kayaknya bisa nih diakalin pakai teknologi tadi. Atau mungkin ada yang langsung pengen bikin sepeda listrik biar nggak capek pas berangkat kuliah atau kerja. Apapun itu yang penting jangan takut buat mencoba dan belajar. Kegagalan itu biasa, anggap aja bumbu penyedap dalam proses berkarya, hehe. Ingat, teknologi itu alat, dan kita yang mengendalikannya untuk kebaikan. Siapa tahu, dari garasi rumah atau kamar kosan kalian lahir inovasi transportasi masa depan. Itulah beberapa teknologi sederhana di bidang transportasi yang bisa kita buat sendiri.
Semoga bermanfaat dan bisa membantu mengatasi masalah transportasi di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.